Dosa karena lidah. Surat Rasul Yakobus, pasal 3, ayat 5-10. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah, kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah, kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Pernyataan ini dari surat Yakobus 3 ayat 5-10 adalah ajaran yang sangat mendalam dan menantang tentang kekuatan lidah dengan makna spiritual yang sangat relevan untuk hidup sehari-hari. Berikut penjelasannya. Makna spiritual utama ini adalah pengingat bahwa lidah, meskipun kecil, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk merusak atau memberkati. Ia adalah sumber kejahatan yang berbahaya jika tidak terkendali, dan tidak boleh kita gunakan untuk memuji Allah sekaligus mengutuk sesama manusia yang diciptakan menurut rupanya. Wah, ayat ini benar-benar nembus hati banget. Kayak ngomongin hal yang kita alami sehari-hari, tapi jarang kita sadari. Intinya gini, lidah kita kan cuma anggota kecil dari bagian tubuh kita, tapi kekuatannya bikin takjub kayak api kecil yang bisa membakar hutan besar loh. Yakobus ngomongin lidah itu kayak api yang berbahaya, bahkan disebut dunia kejahatan. Karena dari lidah itu, banyak kejahatan keluar, seperti fitnah, omong kosong, kata-kata menyakitkan. Dan yang paling sulitnya, kita bisa mengendalikan binatang liar, bahkan ikan di laut. Tapi susah banget mengendalikan lidah kita, seperti makhluk liar yang penuh racun. Yang paling menyakitkan lagi, dari mulut yang sama, kita bisa ngucapin puji-pujian kepada Tuhan Allah Bapa kita, tapi juga ngutuk orang lain yang diciptakan sesuai rupa Allah. Waduh, kan konyol banget ya. Yakobus langsung bilang, hal ini nggak boleh sampai terjadi deh saudara-saudara. Makna spiritualnya sih sederhana, tapi dalam. Lidah kita mencerminkan hati kita. Kalau hati kita penuh kasih, kata-kata kita akan memberkati. Kalau penuh kebencian, akan menyakitkan. Dan karena mengendalikan lidah itu sulit banget, kita butuh bantuan Roh Allah buat bikin kata-kata kita konsisten. Ya puji Tuhan, ya juga bisa sayang sama sesama yang Ia ciptakan. Pernah nggak sih, kamu lagi senang ngucapin puji-pujian, tapi tiba-tiba ada orang yang bikin kesel, langsung keluar kata-kata yang nggak pantas? Atau pernah dengar kata-kata orang yang bikin hati kamu sakit banget, padahal orang itu juga ngaku beragama? Ya gitu deh, yang dimaksud guru dan rasul kita, Rasul Yakobus ini, kita harus berusaha biar lidah kita selalu ngucapin yang baik ya. Makna spiritual lebih dalam untuk kita. Lidah mencerminkan keadaan hati. Kata-kata yang kita ucapkan adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Jika hati kita penuh kasih, lidah kita akan menyampaikan berkat. Jika penuh kebencian, akan menyampaikan kutuk. Menjaga lidah membutuhkan bantuan Roh Allah. Karena lidah sulit dijinakan, kita perlu meminta bantuan Roh Allah untuk mengendalikan kata-kata kita dan menyampaikan yang baik. Kata-kata bisa menyembuhkan atau merusak. Pilihlah kata-kata yang menyembuhkan, memberkati, dan mendukung, bukan yang merusak atau menyakitkan. Kesimpulannya, ajaran ini adalah peringatan yang kuat tentang kekuatan lidah dan pentingnya dalam menjaganya. Lidah yang terkendali adalah tanda dari hati yang penuh kasih dan setia kepada Allah.
Sedangkan lidah yang tidak terkendali bisa menjadi sumber kejahatan yang merusak banyak hal. Kita dipanggil untuk menyampaikan berkat dengan lidah kita, sesuai dengan rupa Allah yang ada dalam setiap manusia. Apakah kamu pernah mengalami dampak dari kata-kata yang menyakitkan? Atau pernah merasa sulit mengendalikan kata-kata yang ingin kamu ucapkan? Hayo ngaku, tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih.